Chapter 1. Habis jatuh, ketimpa call center. Bayangin kamu baru aja kehilangan kartu debit. Panik, takut, waktu terus jalan. Kamu buru-buru telepon call center bank kamu. Begitu terhubung, bukan langsung dibantu, tapi malah disuruh pilih menu satu-satu. Tekan 1 untuk bahasa Indonesia. Tekan 2 untuk layanan kartu. Tekan 3 untuk laporan kehilangan. Dan setelah semua itu, kita disuruh tunggu. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Akhirnya kamu dengar suara manusia. Tapi belum sempat bicara panjang. Tiba-tiba pulsanya habis. Panggilan terputus. Kamu nggak sadar kalau itu nomor telepon premium. Tapi masa iya, buat minta tolong di saat darurat saja, harus bayar mahal kayak gitu? Apakah bank di Indonesia benar-benar peduli sama nasabahnya? Ini yang mereka sebut layanan pelanggan terbaik. Makin lama kita blokir kartu ATM, semakin lama besar uang kita bisa hilang. Ingat, kartu ATM sekarang sudah didukung tap to pay tanpa PIN. Ini rasanya kayak habis jatuh, ketimpa call center. Chapter 2. Hampir semua perusahaan memanfaatkannya. Ternyata, kejadian kayak tadi bukan cuma di perbankan. Ini juga digunakan perusahaan lainnya di Indonesia. Nomor-nomor call center dengan awalan 1500 atau 140XX tersebar di mana-mana. Dan hampir semuanya kenakan tarif dari Rp1.000 sampai Rp1.800 per menitnya. Kenapa nasabah yang harus menanggungnya? Contoh-contoh perusahaan yang menggunakannya. Perbankan, perusahaan pembiayaan dan leasing, asuransi, e-wallet and fintech. Bahkan, beberapa instansi pemerintah. Semua menggunakan nomor premium call yang diam-diam menguras pulsa kita saat kita minta bantuan. Padahal mereka adalah penyedia layanan yang mengelola uang kita. Tapi untuk sekadar bicara, kita harus bayar lagi? Chapter 3. Mereka untung, nasabah dan pelanggan yang dibebankan. Tapi kenapa sistem ini terus dibiarkan? Jawabannya simpel, karena tidak ada yang berasa terbebani atau menentang. Dengan call center yang mahal dan rumit, maka jumlah pelanggan yang berhasil mengadu juga semakin sedikit. Akhirnya, di laporan internal mereka terlihat seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tingkat kepuasan pelanggan dianggap tinggi. Jumlah keluhan menurun. Padahal bukan karena layanannya membaik, tapi karena orang-orang menyerah sebelum sempat bicara. Lebih sedikit panggilan, maka lebih sedikit karyawan yang diperlukan. Dan akibatnya biaya operasional juga rendah, dan akhirnya profit naik. Siapa yang dikorbankan? Lowongan pekerjaan menurun, dan hak pelanggan dicuekin. Contohnya, perbankan bisa menghindari tanggung jawab mereka seperti tagihan salah, layanan bermasalah, sistem error, uang nasabah nyangkut, dan kita hanya bisa diam atau pasrah, karena kalau komplain lebih mahal lagi, dan kemungkinan besar jawabannya juga tunggu 5-10 hari kerja penyelesaiannya. Sistem ini secara tidak langsung menekan rakyat kecil dan menengah. Kita disuruh sabar, disuruh paham, disuruh maklum, tapi sampai kapan? Ketika ditanya soal call center premium yang mahal, jawaban dari banyak perusahaan sama. Kami juga menyediakan alternatif channel lain seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, dan email. Iya, itu benar. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah itu solusi yang nyata? Atau cuman formalitas? Chapter 4. Apakah WhatsApp, emails, dan Twitter atau X efektif? Bagi sebagian orang, terutama yang lebih senior, telepon itu lebih mudah, lebih cepat, lebih jelas. Kita bisa langsung jelaskan masalah, tanya balik, dan dapat solusi dalam satu percakapan. Bandingkan dengan chatbot atau email. Butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Kadang dijawab robot, kadang malah nggak dijawab sama sekali. Masalah yang seharusnya bisa selesai dalam 5 menit, malah jadi drama berhari-hari atau berminggu-minggu. Chapter 5.
Saatnya berubah demi kemajuan Indonesia. Menurut saya, kita tidak sedang meminta keajaiban. Kita hanya ingin perusahaan-perusahaan mulai bisa bertanggung jawab. Setiap keluhan dari pelanggan bukan beban, tapi masukan gratis. Itu adalah peta jalan untuk memperbaiki layanan, untuk membangun kepercayaan, dan untuk bertumbuh semakin besar. Dan pemerintah harus hadir lewat regulasi, perlindungan konsumen, dan pengawasan, agar rakyat tidak terus menjadi korban sistem yang hanya berpihak pada laba. Kita butuh aturan yang membuat perusahaan bisa menyediakan jalur komplain yang adil dan gratis, tidak menyembunyikan biaya-biaya layanan. Karena pelayanan publik, baik dari swasta maupun pemerintah, adalah fondasi bangsa yang adil dan makmur. Seperti yang tertulis di burung Garuda, kalau kita ingin Indonesia besar, ya mulai dari hal yang sederhana. Layanilah rakyat dengan adil dan bijaksana. Chapter 6. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau kamu percaya ini harus disuarakan lebih luas, like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari suara kecil yang berani. Indonesia layak punya layanan publik yang lebih baik, dan perjuangan itu dimulai dari sini.